Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas yaitu satu keimanan kita tentang kuasa doa. Bagaimana strategi doa dalam kita meraih kebenaran kuasa doa dalam setiap masalah. Dan hari ini bicara soal dari kematian menjadi kepanjangan umur. Namun mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu dan kuasa berkat yang lain. Dari awal sampai akhirnya kami dambakan Tuhan di dalam pemberitaan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas strategi doa tentang kuasa doa di tengah-tengah segala persoalan kita. Saya akan bacakan kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kuasa doa hari ini mengubah keputusan atau keadaan dari kematian menjadi keperpanjangan umur. Kita tahu Hizkia, hari-hari kemarin kita dengar tentang Hizkia sakit dan harus mati, tidak dapat sembuhkan. Tapi hari ini bicara soal bukan saja sembuh, tapi perpanjangan umur. Ditambahkan lagi 15 tahun oleh Allah kepada Raja Hizkia. Nah, manusia mana sih yang tidak bisa mati? Siapapun pasti bisa mati. Kapanpun dan dimanapun itu harus dihadapi kematian itu. Dan kita melihat doa Hizkia itu luar biasa. Dia dapat diperpanjang usianya 15 tahun dari Allah. Pernahkah Bapak Ibu melihat, mendengar, atau mengerti, atau dengar berita peristiwa seperti ini? Sampai kapanpun, bahkan sampai hari ini, saya selalu hamba Tuhan tidak pernah melihat keadaan seperti ini. Namun mari kita akan baca kebenaran itu dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5b yang katakan demikian, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Coba baca kata demi kata. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Penyakit sebenarnya tidak bisa sembuh, tapi sembuhkan oleh Tuhan. Tapi hari ini kita bicara sebetulnya Hizkia mati. Itu ternyata dia hidup. Bahkan ditambah umur, diperpanjang 15 tahun. Nah, Hizkia walaupun dia raja, manusia biasa seperti Bapak Ibu Saudara, tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menangis, berdoa amat sangat sampai berair mata. Coba bayangkan, kalau wanita yang berdoa berair mata itu udah logis lah. Tapi kalau pria, apalagi raja, berdoa sampai berair mata, saya pikir itu tangisannya luar biasa. Dia merendahkan diri dan dia begitu hebat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar doanya dan melihat air mata. Maka Allah tidak mendatangkan malapetaka, yaitu kematian. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Di sana dikatakan demikian. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua
rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kebenaran ini sudah dinikmati oleh Raja Hizkia. Dan saya percaya, kami semua percaya, firman ini pun akan dinikmati oleh Bapak, Ibu, Saudara dimanapun kau berada, yang sedang mengalami masalah pergumulan. Yang hamba Tuhan saya seperti ini tidak perlu saya tahu, tanya apa masalahmu. Tuhan itu Maha tahu. Sikap kerendahan hati itu merupakan ciri orang percaya, ciri Bapak, Ibu, Saudara, ciri kita semuanya. Artinya kesadaran akan kekurangan kelemahan kita, sikap mengakui peranan Allah dalam setiap persoalan, maka sungguhnya pertolongan Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Dia Maha tahu, Dia Maha mengerti. Kesetiaan dan ketulusan serta perbuatan baik Hizkia itu menjadi jaminan buat dia. Karena itu Allah tidak ragu-ragu menyembuhkan dan memberikan panjang umur 15 tahun lagi. Nah, hal semacam ini pun bisa terjadi kepada Bapak, Ibu, Saudara. Walaupun masalahmu seperti Hizkia sekalipun, percayalah, kuasa Tuhan tidak berubah, Dia tetap sama. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kesanggupan Tuhan itu luar biasa untuk menyelesaikannya. Matius 28 ayat 18 mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, surga dan di bumi. Kuasa di surga dan di bumi itu milik Tuhan dalam Yesus Kristus. Sebab itu tidak heran kalau Lazarus sudah 4 hari dalam kubur bisa dibangkitkan kembali dan hidup. Yohanes pasal 11. Ini luar biasa, ya. Nah, kalau nyawa saja Allah dapat mengembalikan lagi dalam tubuh, apalagi soal ekonomi yang sudah bangkrut, mungkin usaha yang gagal, penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Lalu bagi Tuhan itu mudah untuk memulihkannya, tidak sukar untuk memulihkannya. Namun perlu digarisbawahi, tidak harus melalui seperti bim salah bim membalikkan telapak tangan, tapi ada satu proses, dan proses itu dituntut dalam kehidupan kita ini harus perlu dengan sabar, penuh dengan iman. Dan kalau kita bisa berbuat seperti itu, Tuhan pasti menolongnya. Mazmur 121 ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berungkapan seperti terukir dalam hati kehidupan Bapak Ibu di tengah-tengah persoalan yang sulit pecahkannya. Tetapi hari ini strategi doa dalam menikmati kuasa doa dinikmati Hizkia, akan nikmati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semuanya. Karena bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Dia sanggup untuk menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya semua akan terukir kebenaran dalam setiap hati kehidupan umat-Mu yang saat ini menghadapi masalah pergumulan hidup, bahkan mungkin sudah sampai batas ambang dalam arti maaf kata kematian. Tapi Tuhan bisa mengubahkan keadaan seperti itu dengan sikap hidup yang lain yang lebih berbahagia. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berhenti, tapi Tuhan tetap bicara kepada umat-Mu. Tuhan memberkatinya. Amin.